Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama rehat pada hari ini. Kita sebelum membaca firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, urapi setiap kami pada saat ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Pada rehat hari ini, kiranya firman-Mu ini boleh menguatkan kami, menuntun kami, menjadi anak-anak-Mu yang beriman sungguh kepadamu. Berkati setiap orang-orang yang mendengar kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara mengenai iman yang benar. Iman yang benar, berarti ada orang yang imannya tidak benar. Oleh karena itu, mari kita akan belajar. Ada satu tokoh yang menunjukkan iman yang benar di dalam Alkitab. Sekalipun banyak tokoh, tapi saya akan tunjukkan satu saja contoh di dalam Alkitab siapa tokoh ini. Mari kita akan lihat dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah yang diberikan Tuhan kepada Nuh, perintahnya kalau kita lihat adalah satu perintah yang bisa dikatakan sulit. Bisa dikatakan sulit, ya. Karena perintah ini adalah sesuatu yang secara manusia tidak masuk akal. Nah, tetapi dari apa yang dilakukan oleh Nuh, kita bisa belajar. Kita bisa belajar bagaimana iman yang benar yang sesungguhnya. Yang kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu yang tidak masuk akal di otak kita. Nah, mari kita akan belajar saat ini yang pertama. Apa saja persoalan yang dihadapi Nuh? Ini sebuah pertanyaan yang kemudian kita akan lihat seperti apa sesungguhnya yang dialami oleh Nuh. Yang pertama, Nuh, ya, paling tidak ada 3 masalah ini. Yang pertama adalah Nuh tidak pernah melihat hujan. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 4-6, Nuh itu tidak pernah melihat hujan. Karena itu di Kejadian 2 ini. Jadi kalau kita lihat di situ belum menjelaskan bahwa hujan itu sudah turun. Tetapi kemudian di situ bagaimana Nuh sendiri bisa mengerti air bah. Karena dia belum pernah mengalami hujan, belum pernah melihat hujan. Dan kemudian bagaimana bisa mengerti air bah? Sulit di pikiran Nuh sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Nuh itu tinggal ratusan mil dari samudra terdekat. Itu Nuh. Meski bisa membangun bisa membangun atau membangun bahtera kemudian dibawa ke samudra, itu tidak mungkin karena tinggal ratusan mil dari laut. Kemudian besar harus dibangun bahtera itu. Bagaimana kekuatannya? Secara manusia tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Nah, berikutnya Nuh disuruh untuk mengumpulkan binatang. Ya, sepasang-sepasang. Coba dibayangkan. Tidak mungkin mengumpulkan binatang seperti yang Tuhan perintahkan, kan? Sepasang-sepasang, bagaimana kemudian harus kejar sana sini mengumpulkan berapa jumlah binatang. Bisa dibayangkan. Sepasang-sepasang. Bisa dibayangkan, ya. Sulit, kan? Jadi ini situasi dan kondisi yang begitu sulit dialami oleh Nuh. Maka pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sikap Nuh itu menjadi penting dan pembelajaran. Nuh yang tidak pernah mengerti hujan, kemudian air bah itu seperti apa, nanti akan terjadi air bah. Hujan saya tidak ngerti. Dia mungkin tidak sempat berpikir mau seperti apa dunia nanti pada zamannya Nuh. Kemudian dia tinggal ratusan mil dari laut, suruh membuat bahtera, suruh membuat perahu.
kemudian mau bisa berlayar seperti apa gitu. Bisa ngapung seperti apa. Ini di darat. Makanya banyak orang-orang pada masanya dia berkata Nuh gila. Nuh gila, bisa begitu. Kenapa dia membangun Bahtera tetapi di daratan, bukan di laut atau dekat laut? Bagaimana bisa mengangkat ke sana? Kalau sekarang dengan alat berat bisa, tapi zaman itu tidak ada alat berat. Itu saudara. Nah, tetapi sikap Nuh ini penting untuk kita teladani. Lihat, kalau kita baca di dalam Alkitab, Nuh tidak pernah mengeluh atau menolak atau membuat alasan. Itu Nuh, tidak pernah mengeluh. Tuhan, ini membuat bahtera besar. Berapa ratus hari yang harus dibutuhkan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Nuh memerlukan waktu 100 sampai 120 tahun untuk membangun bahtera. Itu bukan dalam waktu singkat. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan. 100 sampai 120 tahun untuk membangun bahtera itu. Tapi apakah ada ayat Alkitab yang menuliskan Nuh itu mengeluh? Tidak ada. Tidak ada. Jadi secara manusiawi pasti Nuh itu mengalami kesulitan. Seperti yang saya katakan tadi. Mengalami kesulitan. Mengalami kelelahan. Kemudian mengerjakan bahtera yang besar dengan orang yang terbatas pada waktu itu. Mungkin juga orang-orang yang pintar terbatas pada waktu itu. Tetapi apa? Nuh melakukannya. Nuh melakukannya. Nah, ketika Nuh melakukannya, perintah siapa? Perintah Tuhan. Itu apa? Iman. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya dan saudara diperhadapkan dengan apa? Dengan perintah yang sepertinya tidak masuk akal. Kadang-kadang kita diperintahkan untuk membuat sesuatu, untuk menghadapi sesuatu, untuk memprogramkan sesuatu yang begitu besar biayanya, dan kita berpikir tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Pengalaman kita membangun gereja atau gedung gereja. Kita punya modal berapa? Tidak mungkin dengan kondisi jemaat yang hidupnya pas-pasan. Tidak semua orang memiliki uang yang banyak. Bukan semua orang pegawai yang hebat. Tetapi ketika kita melangkah dengan iman, apa yang Tuhan kerjakan? Bisa membangun gedung gereja ini. Dengan biaya apa? Lebih dari 1 M. Lebih dari 1 miliar. Karena kita punya iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini juga saudara sedang menghadapi persoalan dan masalah. Mungkin engkau sedang sakit dan mungkin secara pemikiran manusia tidak mungkin. Dan engkau berkata sulit, tidak mungkin saya hidup, tidak mungkin saya sembuh, tidak mungkin saya mengalami pemulihan. Tapi hari ini, ketika engkau berjalan seperti Nuh dan melakukan perintah Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ada, cukup engkau tunduk kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu tunduk kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja. Ketika Bapak Ibu angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kau sedang menghadapi kondisi dan situasi yang sulit di kantormu, di pekerjaanmu. Mungkin ada orang yang mengejekmu, menghinamu. Mungkin ada orang yang menyepelekan engkau dan tidak mungkin. Mungkin ada orang yang merendahkan engkau. Dan saat ini engkau sedang menghadapi hatimu dalam kesedihan. Engkau seperti tidak ada orang lain. Engkau seperti tidak ada orang yang memberikan dukungan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu. Ketika engkau tunduk seperti Nuh, Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga Nuh boleh menikmati bagaimana nikmatnya bersama Tuhan. Dia naik bahtera, keluarganya diselamatkan, anak-anaknya diselamatkan, menantunya diselamatkan. Karena imannya Nuh. Dan semuanya ikut dengan apa yang diimani oleh Nuh. Allah yang benar. Sehingga dia diselamatkan dari air bah yang menghukum dunia ini dengan penuh dosa pada waktu itu. Nuh menjalankan di luar pemikiran,
daripada manusia. Nuh bergantung kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama melihat inilah iman yang benar. Marilah kita bersama-sama melakukan inilah iman yang benar. Marilah kita bersama-sama memiliki hati. Inilah iman yang benar. Teladanilah Nuh. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak mungkin. Tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Ketika kami tunduk kepada Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, sama seperti Nuh, sekalipun menghadapi kesulitan dan kelelahan, tidak mengeluh. Dan Nuh akhirnya ditolong oleh Tuhan. Nuh akhirnya dibebaskan oleh Tuhan. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tuhan membuktikan melalui Nuh bagaimana karya Tuhan yang besar dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu tidak sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya.